Oh Mario, sejak pacaran aku kena masalah terus. Kenapa? Kan saya sudah bilang, pacaran adalah jomblo yang cari masalah. Sebelum pacaran ada masalah nggak? Banyak, tapi tidak masalah karena pacaran. Kalau Anda belum pernah berlatih berenang langsung masuk kolam, gaya renang Anda apa? Gaya batu itu tidak begitu tepat. Yang tepat itu gaya botol. Karena ada udara keluar sedikit. Oke. Nah, sama dengan membangun hubungan cinta. Tidak pernah mengenal laki-laki atau tidak pernah mengenal perempuan, langsung menikah. Yang kita larang itu kadang-kadang salah kita larang. Yang kita larang itu kadang-kadang adalah persiapan untuk mengenali yang benar. Padahal yang harusnya dilarang adalah dalam persiapan itu hal-hal yang melanggar dosa. Nah sekarang jomblo. Sebaiknya kita gunakan istilah jomblo atau single? Single. Jomblo, yuk cepet-cepetan. Siapa yang memilih istilah jomblo? Hanya beberapa. Nah, siapa yang memilih single? Ini orang-orang yang suka barang import. Faktanya sama. Sama-sama loveless. Tidak ada cinta. Gitu kan, tidak ada kekasih. Jomblo itu lokal. Iya. Iya dong. Iya. Single itu import. Lebih keren yang mana? Single. Maaf ya. Orang yang milih single itu istilahnya keren, orangnya minder. Karena kalau pakai jomblo langsung stres. So this is not about jomblo and single, it's about you. Your self-respect. Mulai dari sekarang ikhlaslah menerima keadaan bahwa Anda sedang, ini loh, diri. Bahwa itu istilah di bahasa Indonesia sudah ada namanya. Lajang. So, Anda disebut jomblo kalau Anda merasa minder, it's you. Bukan istilahnya. Anda yang merasa kurang nilainya kalau disebut jomblo. Banyak orang mengizinkan orang lain menentukan kelasnya. Mulai dari sekarang, tetapkan kelas Anda sendiri. Saya mau lihat sekarang. Siapa yang jomblo? Belum semua. Keinsyafan itu datangnya beda-beda. Oke, sekali lagi. Orang minder yang perlu menyebut dirinya single. Siapa yang jomblo? Tuh, sudah toh? Keinsyafan sudah turun. Nah, so kesimpulannya. Lebih hormati diri yuk, mulai dari sekarang. Sangat sulit keindahan nilai pribadi Anda untuk tampil kalau Anda bukan orang pertama kali yang menghormati diri Anda sendiri. Mulai dari sekarang, jangan lagi terintimidasi oleh orang yang bilang jomblo. I am jomblo and proud. There is no problem about being jomblo. It is my decision. Keputusan saya. Itu. Super sekali Pak Mario. Dan kini sahabat-sahabat Super yang ada di studio, saatnya untuk menentukan, membuktikan self-respect Anda dengan polling yang akan saya keluarkan. Kita ada polling yang berhubungan dengan tema kita pada malam hari ini. Menurut Anda pacaran itu yes atau no? Tentukan pilihan Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Sahabat-sahabat Super yang ada di rumah juga dapat mengikuti polling ini di www.mtgwpoll.com dan mengaksesnya melewati smartphone Anda. Bicara soal smartphone, gunakan smartphone Oppo R5, smartphone tertipis di dunia yang berbahan stainless steel. Memiliki teknologi VOC flash charge untuk mengisi daya super cepat. Follow Twitter @OppoIndonesia dan juga Facebook fanpage Oppo Indonesia untuk mengetahui info lebih lanjut tentang smartphone R5 dari Oppo dan juga info tentang smartphone dari Oppo. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Harus SMS dia. Iya. Kenapa harus SMS? Kan dia
saja. Selamat datang kembali, Anda menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, Yes. tema kita hari ini adalah pacaran yes or no. Saya masih ada di garis abu-abu, Pak Mario. Apa sikap saya terhadap pacaran? Sikap Mas Givari bagaimana? Saya menjalani. Menjalani. Oke. Yang keberapa ini pacaran? Yang ke-9, Pak. Tuh, butuh banyak latihan. Nah, sekarang yuk kita mulai memasuki boleh atau tidaknya. Di meme sini, yuk. Tunda pacaran selama mungkin. Tunda pacaran selama mungkin. Akhirnya pacaran nggak? Iya. Udah kelihatan ya, tapi tunda pacaran selama mungkin. Berfokuslah pada studi dan kemandirian, karena cinta yang berkelas akan datang sendiri nanti. Sampai di sini sebetulnya, di sini pacaran boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Kapan? Nanti. Kalau Mandiri. sudah Mandiri. mandiri. Dan kalau cinta yang datang yang berkelas. Good. Berarti sampai di sini boleh ya. Sekarang tanya, mau bunuh diri boleh? Jangan sekarang, kan masih sedih. Nanti saja kalau sudah bahagia, baru putuskan bunuh diri. Anak muda itu kalau salah larang, melawan malah salah. Saya pernah muda, meskipun tidak lama yang lalu. Tetapi saya ini tipe yang kalau dilarang malah mau membuktikan yang melarang saya salah. Nah, yang saya lakukan adalah itu dalam kehidupan. Lalu saya kalau lihat ada orang tua melarang, lalu tidak cukup cerdas membuktikan kepada saya bahwa itu logis, saya tolak. Jadi kalau begitu harus ada cara bicara ke anak muda yang membuat mereka mengerti. Kalau bilang tunda pacaran, terus dia menurut, dia pacaran nggak? Nggak. Kenapa dia mau tidak pacaran? Ada harapan nanti boleh. Itu loh cara melarang anak muda. Dari sampai di sini pacaran boleh? Boleh. Ya, itu. Super sekali Pak Mario, dan selanjutnya kita akan mengajak sahabat-sahabat super kita yang ada di studio untuk mempertanggungjawabkan hasil polling yang tadi sudah diambil. Kita lihat bersama-sama pollingnya. Menurut Anda, pacaran itu yes atau no? Pilihan A yes 44% dan pilihan B no 56%. Saya minta sahabat-sahabat super yang ada di studio untuk mempertanggungjawabkan jawabannya. Yang memilih A. Untuk yang memilih jawaban B. Baiklah Pak Mario, Yes. sudah bersama kita sahabat-sahabat super yang akan mempertahankan pilihannya. Silakan Pak. Ibu Nurul dan Ibu Aat. Ibu Nurul memilih Yes. ya 44%. Ibu Aat memilih no. Mengapa yes? Yes itu tergantung dari waktu. Tergantung dari Waktu dan objeknya. Berarti ada waktu di mana pacaran tidak boleh dan ada waktu di mana pacaran boleh, gitu. Iya. Objeknya siapa? Apa? Objek yang tepat menurut saya adalah ketika orang itu memang pantas untuk kita sayangi, cintai, dengan waktu yang tepat itu boleh. Boleh. Very good. Mbak Aat. Menurut saya pacaran itu hanya buang-buang waktu dan menunda kita untuk sukses. Wah, super sekali. Pacaran itu buang-buang waktu. Good. Berarti pacaran tidak berguna. Tidak berguna. Nah, tapi ada orang yang mengatakan berguna. Kira-kira gunanya apa? Cari jodoh mungkin? Cari jodoh. Jadi menurut Ibu, cari jodoh itu tidak ada gunanya. Tuh kan saya hanya mengikuti logika Ibu. Oke, sekarang mengapa menunda sukses? Pacaran kan mengakibatkan ketergantungan kepada orang.
Nah ini rehabilitasinya bagaimana? Ketergantungan, oke nah. Ketergantungannya seperti apa? Tergantung kepada dia, harus SMS dia, telepon dia. Harus chat SMS dia. Iya. Kenapa harus SMS? Kan dia Loh, kok marah sama saya? Kenapa kok harus SMS? karena kita punya hubungan dengan dia. Oh, karena punya hubungan. Dan Iya. itu harus? Harus. Harus. Ibu tahu ini karena pengalaman atau karena teori? Pengalaman. Tuh. Pengalaman, oke? Nah, apakah beliau tidak konsisten? Anda bilang tidak konsisten, tapi hanya karena orang yang mengalami bisa menyimpulkan. Jadi dia valid pendapatnya. Apakah mungkin di dunia ini ada laki-laki yang membuat ibu mensyukuri waktu? Mungkin ada. Mungkin ada. Nah, dua orang yang ibu kenal itu, apakah laki-laki dua itu termasuk yang saya sebut tadi, laki-laki amanah tadi? Tidak. Tidak. Makanya ibu tidak salah. Karena itu pemborosan waktu. Iya. Coba saja kalau laki-laki itu amanah ya. Iya. Pasti bukan pemborosan waktu. Oke, Pak. Setuju dengan menerima saya? Saya tidak bisa menjawabnya sekarang karena saya baru kenal Bapak. Saya sebagai laki-laki membutuhkan kepastian. Anda? Ya. Pacaran? Yes, benar. Kalau ada waktu dan objeknya tepat. Waktu. Jadi selama waktunya belum sesuai, no. No. Dan apabila the right man yang datang, waktunya pas, and when you're ready, it's okay. Yes. Oke, itu namanya apa? Itu pacaran namanya. Itu namanya pacaran. Yes. Iya. Itu pacaran. Itu tadi kalau ada laki-laki yang datang kepada ibu. Gitu. Dia datang. Gitu. Oh, laki-laki. Gagah, Pak. Gagah. Laki-laki. Gagah, Pak. Oke, laki-laki. Yang amanah yang dicari, Pak. Tuh, orang tua jangan terlalu serius. Ke anak itu harus ada humor. Dengan kan ya, people would rather be entertained than educated. Orang itu lebih suka dihibur daripada dididik. Lihat acara pendidikan. Kenapa Anda itu yang sulit tidur di rumah, gampang tidur di sekolah? Guru-guru seluruh Indonesia introspeksi loh ya. Murid-murid Anda itu di rumah itu sulit tidur. Tapi di sekolah itu cepat sekali. Kesimpulannya ya, itu tadi yang namanya akan pacaran. Kalau laki-lakinya baik, amanah menjadikan ibu lebih baik, waktunya sesuai, ibu mandiri, ibu akan pacaran. Langsung aja kali ya, nggak usah pacaran nikah. Iya, maksudnya begini. Jadi kalau ada laki-laki, ini menjelaskannya harus hati-hati sekali nih ya. Karena dia sedang tidak setuju kan. Langsung aja kali ya menikah, kan gitu dong. Nah sekarang bagaimana caranya Anda tahu ini the right man? The right man. Baru ada orang laki datang kepada Anda. Kenalkan. James Bond. Oke? Nah, katakan laki-lakinya begitu. The right man. The right man. Terus saya katakan, saya ingin membangun hubungan dengan Mbak Aat. Terus apa jawabannya? Oke, kita kenalan aja dulu. Kita kenalan aja dulu. Terus kira-kira kita kemana arah dari hubungan kita? Teman. Teman. Sampai berapa lama kita berteman? Sampai kamu memberi kepastian. Sampai saya memberi kepastian. Iya. Oke, saya bilang gini, saya pasti tentang membangun hubungan yang nanti menuju ke arah pernikahan. Saya yes kalau dia baik. Duh, Anda itu bicara sama saya. Jadi? Iya kalau kamu baik. Apakah saya kurang baik? No. No. No.
Anda setuju dengan menerima saya? Saya tidak bisa menjawabnya sekarang karena saya baru kenal Bapak. Good. Hari ini. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengenal saya? Saya tidak tahu batasan waktu yang bisa saya jawab atas pertanyaan Bapak. Good. Tapi yang pasti dalam proses waktu itu saya akan coba mencari tahu hal-hal baik apa saja yang bisa saya pelajari dari Bapak. Nah, begini. Saya sebagai laki-laki membutuhkan kepastian. Lihat tuh. Dua wanita ini sangat beruntung kalau ada laki-laki yang datang seperti itu. Berarti apa? Berarti dia karena sikapnya yang asal no, bisa menolak sebaik-baiknya laki-laki. Berarti pacaran bukan asal no-nya. Why no lebih penting daripada no. Ini why yes di dalamnya ada filter sehingga tidak akan pacaran. Dengarkan ini, yang tidak amanah. Yang selama ini membuat orang tua marah, ulama marah adalah pacaran yang tidak amanah. Ini loh yang tadi bilang no. Ya, berarti laki-laki yang terbaik. Gitu? Bahkan ditolak. Nah, sampai di sini berarti ada pendapat sekarang. Sudah berarti tidak betul-betul no dan tidak betul-betul yes. Dan istilah pacaran itu harus ditinjau ulang. Istilahnya. Karena terlanjur terjadi kesalahan pendapat. Stigma itu pendapat buruk tentang kata pacaran. Untuk segmen ini, begitu dulu. Jangan ganti channel Anda, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Yang kelihatannya bisa menemani perjalanan Anda naik. Kira-kira di mana? Disimpan aku kali Pak. Yang di mana? Disimpan kali Pak, nggak tahu. Disimpan? Ya. Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario Teguh, Yes. bicara soal pacaran, mesti tidak jauh-jauh lah Pak dari yang namanya jodoh. Oke. Jodoh itu Pak, ada berapa sih untuk kita? Dan bagaimana kita mencapainya Pak? Mas Gifari mau berapa? Saya cukup satu. Oh, cukup satu. Oke. Jodoh ada berapa? Konsep mengenai berapa jodoh sudah tidak lagi satu seperti dulu. Umur kita ada berapa? Banyak. Dulu kita hanya meyakini umur hanya satu. Kalau umur hanya satu, doa minta panjang umur tidak ada gunanya. Tuh. Ada umur untuk orang yang memelihara kesehatan, ada yang tidak. Ya toh? So, kalau gitu, jodoh itu kita lihat ini di memes-nya. Jodoh itu berkelas. Kalau pendidikan dan kemandirian Anda baik, jodoh Anda baik. Nah ini loh yang membuat orang tua melarang pacaran. Karena yang asal-asalan, ya dapatnya yang asal-asalan. Tahu kenapa orang tua melarang? Karena korban pertama dari kesalahan menikah anaknya itu orang tua. Bukan anak. Anak itu bisa gengsi loh, nggak mau ngaku dia salah menikah. Karena sudah terlanjur menolak nasihat orang tua. Mencari jodoh saat SMA, memikirkannya sebagai jodoh, itu yang saya sebut asal-asalan. Kenapa you can never be happy? Faktanya, orang-orang yang pacaran hidupnya tidak baik. Putuskan ini, tidak ada pacar Anda SMA yang menjadi pasangan hidup yang baik pada saat SMA itu loh ya. Jadi kalau gitu Anda harus apa? Invest in him, invest in her. Dalam hubungan yang saling mengamati.
Aku amati kamu ya untuk aku nanti. Gitu loh. Bahwa kamu akan nanti setelah lulus kuliah dan mulai bekerja, akan yang mudah-mudahan kamu tidak berubah memburuk, tapi membaik. Dan by that time, when you ask me to marry me, I will say, yes, 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 yes. Itu loh. Ayo. Jadi tidak ada jodoh Anda baik di SMA, SMP, SD, atau playgroup. Itu. Super sekali Pak Mario. Kini kita akan mengundang sahabat-sahabat super yang akan mencurahkan isi hatinya di atas panggung. Silakan. Nama Ibu lagi? Felis. Ibu Felis, Lisa, Pak. Ibu Lisa, dan Pak Fatur. Fatur. Baiklah Pak Mario, kita sudah bersama sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hati mereka. Silakan Pak. Terima kasih. Yuk, Ibu mulai dulu. Apa curahan hatinya? Begini Pak, saya pacaran dengan seseorang laki-laki. Oh, pasti. Ya. Tetapi orang tua saya tidak menyetujui. Oke. Ya. Oh. Kasihan ya. Oke. Nah, dengarkan teman-teman memang begitu, sabar saja. Jadi orang tua tidak menyetujui. Ya. Orang tua tidak menyetujui hubungan saya dengan laki-laki itu. Kenapa? Ya, saya nggak tahu alasannya apa. Dengarkan ini ya. Orang tua saya bilang sekolah dulu. Jadi orang tua bilang sekolah dulu. Terus ditanya kenapa orang tua melarang? Nggak tahu. Orang tua maksudnya apa? Sekolah dulu. Nah, orang tua menolak Anda pacaran kenapa? Ya katanya nanti aja pacaran. Oh, nanti. Kenapa sekarang nggak boleh? Iya, saya tanya kayak gitu juga. Jawabnya udah nanti aja katanya gitu. Jadi pertanyaan nanti kenapa? Jawabnya nanti aja. Tanya sama orang tua saya, Pak. Jawabannya? Nah, katanya ya pokoknya mama bilang nanti aja selesain dulu sekolah, jadi orang sukses dulu baru. Ibu Lisa sekarang umur berapa? Saya 19. Berapa? 19. 19. Oh, iya jam 9. Laki-laki di sini yang 19 tahun siapa? Tolong angkat tangan. Bapak 19 tahun. Ini 19 tahun. Laki-laki banyak boros-boros ya wajahnya sekarang. Oke, nah. Nah, oke. So, 19. Jadi, oke saya catat dulu 19. Orang tua bilang pokoknya tidak. Oke. Kalau Anda menolak hanya dengan kata-kata pokoknya, Indonesia berpotensi kehilangan 44% anak-anak baik menjadi anak-anak tidak baik. Sekarang, apa kesukaan Anda? Hobi? Main bola, Pak. Main bola? Anda? Nyanyi. Nyanyi. Anda? Nyanyi. Nyanyi. Terus saya bilang, nggak boleh nyanyi ya. Dilarang oleh undang-undang. Anda hobinya apa? Berolahraga, Pak. Main bola. Bola. Itu juga dilarang oleh undang-undang. Anda? Sama nyanyi. Nyanyi. Ah, itu juga dilarang oleh undang-undang. Anda dilarang. Suka nggak dilarang? Ya, nggak suka juga sih, Pak. Nggak suka juga sih. Ya, nggak juga. Masih Suka atau nggak suka? Nggak. Nggak suka. Tidak suka, Pak. Dilarang, nggak suka? Pasti nggak suka. Good. Sekarang saya yang melarang. Alasannya undang-undang. Yang tidak Anda sukai, saya atau undang-undangnya? Saya. Ya. Saya bilang, aku nggak salah. Kan aturannya dari undang-undang, Pak. Lihat. Undang-undangnya yang bilang. Saya cuma beritahu. Ya. Jadi yang sebetulnya yang Anda tidak sukai siapa? Dari aturannya, Pak. Undang-undang? Yap. Good. Yang tidak Anda sukai, saya atau undang-undang? Undang-undangnya. Undang-undang. Lihat tuh, 44% anak Indonesia akan tidak menyukai alasan melarang. Ya. Good. Jadi kalau gitu mulai dari sekarang, jangan gunakan apapun kecuali Anda sebagai pelarang. Jadi dilarang oleh mama. Iya, Pak. Good. Masalahnya Pak Fatur. Saya sedang fokus bekerja Ya. sama studi. Ya. Begitu juga saya ingin
saya punya keinginan memiliki pacar, tapi bagi saya pacaran itu nanti. Ingin pacar tapi nanti. Sekarang saya tanya, ingin makan tapi nanti. Ingin nggak itu? Kalau betul-betul ingin, Anda tidak mau menunggu. Jadi ini nggak begitu ingin, Pak. Iya. Ya, jadi rencananya apa ini? Saya pas fokus tadi sama kerja, Pak. Good, maka berfokuslah pada studi dan karir. Nah, jadi terus kenapa ingin? Enggak, cuman hanya keinginan saja, tapi Pak. Cuman hanya keinginan. Ya. Kalau gitu saya bantu Anda memasuki jalur mental pikiran yang pas. Kapan mau menikah? Keinginan 27, 28. Keinginan 27. Ya, 27. Kenapa 27? Saya fokus tadi sama kerja, jadi saya ingin sukses dulu, Pak. Sukses, Pak. Tambah sukses lagi, Pak. Berarti Anda menginginkan wanita yang menemui Anda nanti adalah wanita yang menemui Anda setelah sukses. Sama, Pak, ya. Betul ya? Ya, betul. Good. Nah, ada nggak wanita, Pak, yang sebetulnya di sini itu bersedia menemani Anda untuk sukses bersama-sama? Iya. Wanita-wanita, ada nggak di antara Anda yang bersedia menemani laki-laki Anda sukses? Ada? Good. Siapa yang mau menunggu laki-laki sukses saja? Takut angkat tangan. Dan Anda kelihatannya sulit sekali mendapatkan laki-laki yang hanya sukses saja. All these good guys are taken. Yang sukses-sukses sudah diambil. Karena apa? Karena ada wanita muda yang dulu invest. Tadi kan saya kata, invest. Nah sekarang ada nggak di usia Anda yang 21 ini wanita yang kelihatannya bisa menemani perjalanan Anda naik? Pasti ada, Pak. Pasti ada. Kira-kira di mana? Disimpan aku mungkin, Pak. Yang di mana? Disimpan kali, Pak. Nggak tahu. Disimpan? Ya. Disimpan. Ya. Yang nyimpen siapa? Tuhan kali yang tahu, Pak. Yang nyimpan Tuhan. Iya. Disimpan itu kan pasti ada tempat penyimpanannya. Iya. Di mana kira-kira? Yang terdekat kali, Pak. Yang terdekat. Di mana? Beritahu saya. Saya kurang tahu, Pak. Anda itu lucu, Pak. Sekarang gini. Ini uang. Uang besar, rezeki besar yang Anda tunggu itu sedang disimpan Tuhan, toh? Iya, Pak. Tapi kan nggak disembunyikan. Kalau ini tadi calon istrinya disembunyikan. Disimpan, oke? Nah, disimpan Tuhan. Apakah dibutuhkan kepandaian untuk menemukan? Dibutuhkan kepandaian untuk menemukan? Ya. Satu lagi. Lebih mungkin mana? Tuhan yang mendekatkan itu kepada Anda karena Anda pantas. Lebih mungkin mana? Kepantasan untuk dihadiahi rahmat Tuhan lebih penting daripada kepandaian. Jadi kepantasan untuk menerima rahmat lebih penting dari kepandaian. Nah kalau begitu anak muda ini harus membangun kepantasan untuk menerima rahmat. Amin, Pak. Nah apa kepantasan yang mau dibangun? Sukses, Pak. Sukses. Ya. Good. Jadi kalau Anda tidak sukses, Anda tidak akan menikah. Gitu ya? Iya, Pak. Iya. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak? Iya, tidak seperti itu. Terus apa? Saya mau uji teman-teman semua yang di studio ini. 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1. Berapa? 3. Berapa? 3. Pikir lagi. Itu manusia. Walaupun betul tapi kalau bilang pikir lagi, ragu-ragu. Nah orang tua yang tahu psikologi ini kalau anak terlalu yakin tanya, pikir lagi.
Jadi anak itu walaupun seyakin-yakinnya, tapi kalau orang tuanya dengan penuh kasih, penampilan pandai, berpikir lalu bilang, coba yuk pikir lagi. Anaknya akan kehilangan rasa percaya diri dan bertanya, yang benar berapa? Ini tadi contoh anak muda yang tidak percaya diri. Lalu dia mempunyai standar sukses, menggantungkan segala sesuatu setelah sukses. Dan lihat buktinya ya, bahwa hidupnya akan kosong. Walaupun punya standar, karena dia tidak bisa menjawab, Anda disebut sukses kalau apa? Tuh, nggak bisa jawab toh? Itu yang mengharuskan kita break dulu. Kita akan kembali sesaat lagi mendengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat super. Tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Fatima, aku udah terlanjur cinta. Tidak. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, Yes. sebelum kita berlanjut bersama sahabat-sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya, tentunya ada hal positif dan mungkin negatif dari berpacaran, Pak Mario. Oke, yuk kita lihat memes yang pertama ya. Tapi Om Mario, pacaran itu menambah semangat belajar. Itu modus. Kenyataannya berantakan. Mau semangatnya berangkat belajar bersama, bukan untuk belajar. Untuk ketemu dia. Ya toh? Lalu berfokus memandang, bukan membaca. Karena sudah terbentuk ketergantungan. Ya, oke. Ya, so kalau begitu orang yang bilang kalau tidak ada pacar saya tidak bersemangat. Lihat tuh, berarti apa? Semangatnya bukan untuk menjadi pribadi terdidik. Ini orang sangat lemah. Kalau ada laki-laki membutuhkan Anda untuk bersemangat belajar, jangan diteruskan hubungan apalagi menikahi. Laki-laki ini semangatnya bukan untuk sukses, bukan untuk terdidik, tapi hanya bersama Anda dan tidak tahu apa niatnya. Ingat, anak SMA belum ada jodohnya. Ya. Berikutnya, balas kan? Tapi Om Mario, pacaran itu tergantung pribadinya. Betul. Kalau buruk, pribadinya buruk, jadinya buruk. Kalau baik, tunda pacaran. Tergantung pribadi toh. Kalau pribadinya buruk, pacaran jadi apa? Buruk. Kalau baik, nggak pacaran. Sudah mengerti maksudnya? Pribadi baik tahu bahwa kalau ini merusak fokus studinya, dia tidak lakukan. Tahu kenapa orang tua melarang pacaran? Ini adik-adik saya yang 44%. Dengarkan ini. Gejala pertama dari anak pacaran adalah berdusta kepada orang tua. Pertanyaan saya, apakah Anda akan menikahi laki-laki yang mengajak Anda berdusta kepada ibu? Tidak. Itu loh kenapa pacaran dilarang. Jadi anak-anak muda yang membuat orang tua melarang itu kita. Yang membuat orang akhirnya karena nggak bisa menjelaskan, akhirnya bilang, dilarang agama. Yang dilarang dalam agama itu apa? Di situ itu harusnya dirincikan. Jangan hanya bilang dilarang agama, lalu anak itu belajar tidak menyukai agama. Jangan sampai loh, anak-anak kita yang sudah meyakini agama dengan baik, lalu belajar tidak menyukai. Karena kita melarang, karena kelemahan kemampuan kita menjelaskan, kita menggunakan agama saja. Setuju? Setuju. Good. Jadi kalau gitu Anda setuju pacaran nggak? Enggak, Pak. Nggak. Anda? Jadi diri saya sendiri ini kalau mau memutuskan sesuatu suka kurang mantap. Oke, Kalau dengarkan. mau menilai suka kurang yakin. Kayak mana Pak supaya saya itu memutuskan sesuatu jadi mantap? Mau saya tirukan gaya bicara Anda? Lalu beritahu saya apakah saya orang tegas atau tidak. Nah itulah saya mau tanya. Saya ini kalau memutuskan itu agak bingung dan kurang mantap. Nah orang tua melarang juga nggak jelas apa penjelasannya.
Terus saya ini bagaimana? Terus kalau Anda jadi ibu saya, nasihatnya bagaimana? Saya bilang gini nih, Ma, aku mau pacaran. Gitu. Terus coba larang. Jangan. Tapi Ma, aku udah terlanjur cinta. Tidak. Terus saya tanya lagi, kenapa Ma? Pokoknya tidak. Oke. Kalau begitu biarkan aku stres saja, Ma. Kasihan nggak sama anak seperti ini? Kasihan, Pak. Kasihan. Jadi harusnya bagaimana? Saya orang tua. Iya. Mungkin laki-laki itu masih banyak laki-laki yang lebih baik. Di umur kamu yang 19 juga masih terlalu muda untuk mikirin pacaran. Oh, jadi alasannya karena mungkin belum umurku ya, Ma ya? Terus banyak laki-laki yang lebih baik. Iya. Nah, aku ini laki-laki, Ma. Tapi lihat, nasihatnya kepada anaknya nanti persis mamanya sekarang. Persis ya? Persis. Pokoknya enggak. Hanya gayanya begitu. Pokoknya enggak. We love you. We love you. Sabar dulu. 19. Young. You may find somebody nanti a handsome, good man. Idealnya dia lebih tua berapa tahun dari Anda? 5 tahun. Lihat cara saya memisahkan dia dari pacarnya sekarang. Itu loh caranya. Yang sekarang laki-laki itu berapa umurnya? Yang dilarang mama? 22. 22. Beda 3 tahun. Saya bilang apa? Idealnya berapa? 5 tahun. Yang menolak dia. Itu loh caranya. Jadi orang tua harus tahu trik-triknya. Berarti orang yang 25 itu lebih matang dan lebih membimbing ya. Lebih sabar kepada orang yang terutama yang tidak bisa mantap gitu ya. Iya. Jadi kalau gitu apa rencananya? Rencananya ikutin saran orang tua. Pasti Mama senang sekali mendengar ini. Ya, kenapa Mama senang? Karena saya nurut. Nurut sarannya. Kita berikan tepuk tangan. Setelah tamat, ya baru menikah. Menikah. Dengan laki-laki yang kira-kira umurnya berapa tahun lebih tua dari Anda? Pokoknya lebih tua. Dua pribadi ini sama-sama tidak memiliki kekuatan dorong. Jadi pendapatnya, kemauannya kurang didorong ke depan. Jadi tidak bisa tegas. Saya di sini sudah 26 tahun, Pak. 26 tahun, yes. Sekarang saya sudah bekerja dan puji Tuhan, saya sudah memiliki pekerjaan tetap. Dan saya juga berharap dari pekerjaan ini bisa mengembangkan karir saya ke depannya. Saat ini saya juga sedang melanjutkan studi saya. Dengan usia saya dan kondisi saya yang sekarang ini, apakah saya mengatakan yes untuk pacaran atau no? Terima kasih. Oh, yes atau no? Yuk kita petani, kita uraikan. Sudah pernah punya kekasih sebelumnya? Sudah. Sudah? Sudah. Berapa? 3. 3. Iya. Kenapa saya selalu mengatakan berapa? Karena itu jumlah frekuensi latihannya. Latihan. Kalau dilihatnya sebagai latihan, ini ada keuntungannya. Lah, laki-laki PHP. Dia berbicaranya gagap atau lancar? Lancar.
Laki-laki PHP itu smooth talker. Halus bicaranya. Tahu kenapa? Sudah sering latihan. Aha, sudah 3 kali. Sukses atau gagal? Gagal. Gagal. Siapa penyebab kegagalannya? Mungkin untuk yang pertama kali, mungkin karena usia saya yang seperti adik tadi itu, saya belum yakin pada diri saya sendiri. Ya, kemudian mungkin yang kedua, ya banyak masalah di situ karena terlalu lama kita menjalin hubungan, Pak. Jadinya semakin banyak masalah gitu. Bosan. Bisa jadi. Bosan. Bosan. Yang ketiga, kenapa putus? Karena beda agama. Oh, beda agama. Good. Ini terakhir kali kapan? Yang ketiga itu ya Pak ya. Terakhir kali 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Saya itu seperti dokter tanya gini nih. Mengapa 2 tahun kosong? Yang pertama memang jujur karena sulit melupakan. Yang ketiga karena kita berpisah itu ya bukan karena kita yang ada permasalahan di situ, karena ada sesuatu yang berbeda di situ. Oh, super sekali. Banyak sekali anak muda yang tanya, tolong dibahas cinta beda agama. Ya toh? Yang satu agama saja beda. Ya toh? Apalagi yang beda agama. Nah, yang mencintai beda agama itu Anda loh ya, anak-anak lain loh. Ayo, kalau anak-anak terus apa? Bagi-bagi. Jangan ikut papa, ikut mamamu, nggak enak dia sendirian. Di keluarga sendirian beragama lalu anaknya disuruh. Adil nggak itu? Melanggar hak asasi loh itu. Jadi masalahnya bukan pada yang mencintai, tetapi pada anak-anaknya setelah itu. Dan cinta itu bertahan paling lama 6 bulan. Setelah itu reality of marriage datang. Bahwa marriage is not easy. Pernikahan itu tidak mudah. Jangan dikomplekskan lagi dengan perbedaan yang besar. Jadi Tuhan mengenalkan Anda kepada laki-laki beda agama. Itu rahmat atau kerugian? Rahmat. Kalau rahmat, kenapa menyebabkan Anda 2 tahun tidak move on? Mungkin kalau dikatakan tidak bisa move on juga enggak juga, Pak. Dari 24 tahun sampai sekarang belum membangun hubungan baru. Kenapa? Karena ini kan beda agama tadi. Iya. Kenapa? Mungkin gimana ya Pak ya? Karena bisa karena dari diri saya ada rasa ketakutan gitu. Karena mungkin yang saya rasakan dari usia 24 tahun saya sudah bekerja. Dan di tempat yang sama sampai dengan sekarang begitu, istilahnya saya tuh lagi bergairah-gairahnya untuk meniti karir. Jadi bergairah. Kalau Anda gairahnya mau apa? Ada sama juga dengan itu, saya juga untuk bulan-bulan ini, tahun-tahun ini lagi senang-senangnya itu bekerja sama studi. Oh, very good. Jadi yang menggairahkan Anda adalah yang ini studi plus karir, yang ini karir. Begitu. Good. Jadi sebetulnya Anda mendapat yang Anda upayakan. Itu hukumnya Tuhan, loh. Anda mendapat yang Anda upayakan. Yang Anda upayakan apa, Ibu? Karir. Karir. Lalu laki-laki angling Darmo nih. Prioritasnya dalam kehidupan Anda pada rating keberapa? Mungkin ke-3 atau ke-4. 3. Saya pinjam mikrofonnya 1. Siapa di sini laki-laki yang mau menunggu wanita yang menaruhnya pada urutan ketiga? Ini mau. Beritahu saya, Pak, mengapa? Ya, kalau saya sih suka cewek yang punya passion, Pak. Punya passion. Udah, passionnya kerja. Oke, iya dia kayak tadi prioritasnya kan nomor 1 karir kan. Betul. Iya. Kalau saya ngelihat cewek yang seperti itu menarik, Pak. Jadi Anda bukan prioritas
Berarti Anda mungkin akan makan, masak sendiri. Bagaimana? Enggak, kalau itu kan pasti nanti kalau udah jadi, pasti itu akan jadi rutinitas kayak gitu. Oh, good. Jadi Anda akan dirawat. Ya? Oke, good. Apakah Anda senang mendengar ada laki-laki yang malah justru tertarik kalau melihat wanita suka bekerja? Iya, saya kalau dari diri saya sendiri sih saya senang Pak. Karena di 3 prioritas itu yang pertama adalah, yang pertama saya punya karir. Good. Kemudian setelah saya punya karir, yang kedua adalah orang tua. Oh, good. Bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua saya setelah saya mendapatkan karir itu. Good. Kemudian yang ketiga baru saya menemukan pasangan hidup saya. Good. Lihat ya. Ibu umur berapa mau menikah? Yang pasti sebelum 30 Pak. Sebelum 30. Siapa di sini anak muda yang akan menikahi wanita pada usia 30? Anda maunya umur berapa? Berapa? 50. Oh, 20. Ini berapa? Wanitanya berapa? 21. 21. Ini? 24. Itu? 23. Ini? Oh, idealnya. Dulu menikahi istri umur berapa? 21. 21. Itu loh. Ibu, wanita tidak bisa menghindar dari ketetapan umum yang diharapkan laki-laki. Bahwa yang dinikahinya wanita muda yang segar. Itu yang potensinya untuk mengandung dengan selamat, dengan aman itu ada dalam pertimbangan laki-laki. Kan laki-laki takut sekali tidak meneruskan generasi dari orang tuanya. Nah, ibu umur 30. Sebelum Pak, Sebelum umur 30. Kalau bisa ya aman. jangan. Sebelum umur 30 berapa? Sekarang saya 26, saya masih studi lagi 2 tahun. Berarti 27 atau 28? Iya, 27 atau 28. Nah, kalau begitu, supaya bisa menikah umur 27 atau 28 lakukan? Mulai sekarang mencari. Mencari? Iya. Nah, fokus kerjanya bagaimana? Nah, itu tadi Pak. Itu dia. Jadi Anda akan korbankan, nggak apa-apa deh nanti sampai 29, 30 atau 33. Karena Anda fokus di kerja, begitu? Tidak Pak, saya tetap memberi batasan pada diri saya bahwa 30 saya sudah menikah. Good. Nah, itu tidak bisa diputuskan dalam semalam loh ya. Itu membutuhkan pelatihan. Ibu telah mengkondisikan diri ibu yang tidak reseptif, tidak sensitif, tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima laki-laki karena sikap ibu. Nah, itu harus dilatih mulai dari sekarang. Caranya, tidak apa-apa berfokus pada karir karena kita sistem buatan Tuhan yang canggih yang punya capability untuk multitasking. Jadi Anda berfokus pada karir yang baik sambil menjadikan Anda pribadi wanita yang ranum, yang segar, yang diinginkan laki-laki. Ya. Bisa begitu? Good. Anda simpulkan lagi dari pembicaraan kita. Saya fokus untuk karir, kerja. Setelah tamat, ya baru menikah. Baru menikah. Dengan laki-laki yang kira-kira umurnya berapa tahun lebih tua dari Anda? Pokoknya lebih tua. Pokoknya lebih tua. Saya tamat kuliah itu 23. Ya 3 tahun dari itu aja. Oke. Nah, ini. Kesimpulannya Pak, ingin menjadi pribadi yang baik, yang tegas dalam sukses studi dan kerja Pak. Good. Ya. Terus apa yang membuat Anda menjadi menarik bagi wanita? Menjadi menarik, berfokus pada diri sendiri akan lebih baik kepada wanita yang baik. Pada wanita yang baik. Ya. Oke, kesimpulannya. Kesimpulan dari tadi bahwa saya tetap harus melanjutkan karir saya, tapi saya juga harus membuka hati saya supaya saya mendapatkan orang yang berkelas untuk saya. Good. Nah, ada laki-laki seperti itu tadi. Kita doakan supaya mereka menikah bahagia dan sejahtera. Amin. Yuk. Terima kasih.
Baiklah, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun ada di rumah, tetap bersama kami di program ini, terutama jika Anda laki-laki. Hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Nanti wanita akan komentar, cowok kok begitu sih? Laki-laki kok begitu sih? Gitu kan? Ada tuh laki-laki kalau bertengkar dengan wanita sama-sama nyakarnya. Gitu. Anda kembali menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Bapak Mario, Yes. Saya masih menagih janji Pak. Mana dampak positif dari berpacaran yang Bapak akan sugestikan? Dampak positif dari pacaran. Oh, yuk kita lihat ini. Caranya gimana sih Om Mario biar pacaran bisa memberi dampak positif? Oh, pasti lebih positif kalau tidak pacaran. Karena yang mengatakan istilah pacaran selalu terlalu muda untuk berjodoh. Karena kalau Anda serius menikahinya, namanya sudah bukan lagi pacar. Bisa lagi pernikahan. Dia tidak akan sebut pacar. Karena dia ingat bahwa istilah pacar itu digunakan oleh anak-anak alay. Betul, untuk saling menghina yang belum punya pacar. Sehingga istilah pacar itu sebetulnya tidak keren loh. Pacar itu agak, kelasnya agak gimana gitu. Oke? Iya toh? So, keren mana pacar atau kekasih? Kekasih. Kekasih. Oke. Keren mana pacar atau lover? Ayo coba. So, itu loh maksud saya. Yang dewasa tidak akan menyebut kekasihnya pacar. Sehingga memang lebih positif kalau tidak pacaran. Berarti apa? Lebih positif kalau berkekasih. Itu Mas. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Mengapa laki-laki harus dekat dengan wanita Pak Mario? Pertanyaan yang super sekali. Laki-laki harus dekat dengan wanita. Untuk tahu how it feels dekat wanita baik. How it feels dekat wanita tidak baik. 2. Bagaimana tahu caranya menjadi laki-laki yang diharapkan wanita kalau tidak pernah dekat wanita? Nanti wanita akan komentar, cowok kok begitu sih? Laki-laki kok begitu sih? Gitu kan? Ada tuh laki-laki kalau bertengkar dengan wanita sama-sama nyakarnya. Kamu gitu. Itu lagi. Bagaimana dia bisa mulai menemukan kejantanannya, kelaki-lakiannya, his manhood, his gentlemanness itu loh. Ya, his elegance. Perhatikan anak laki-laki muda kalau ketemu wanita langsung suara berubah toh. Kalau kau tanya bintang, gitu kan? Itu loh. Nah, itu tidak berkembang kalau Anda tidak pernah dekat wanita. Tuh. Berarti wanita itu memang harus ada dan dekat untuk mengenali bahwa ini baik atau tidak. Dan aku seperti ini ya ternyata kalau ada wanita. Oh ini perilakuku kalau ada wanita. Lihat laki-laki kalau ada wanita apa? Langsung betulkan rambut. Ya. Kalau seperti saya kan tiup poni. Kena. Lihat tuh. Berarti laki-laki mengenali dirinya karena dekat wanita. Dia pesannya saya tadi apa? Dekatlah wanita. Supaya kamu tahu bagaimana caranya jadi laki-laki. Jangan terlalu dekat dengan wanita karena kamu akan kehilangan masa mudamu. And then you realize sebetulnya you dapatkan jodoh pada kelas itu karena you muda. Padahal Tuhan merencanakanmu jadi orang besar dengan wanita yang akan memuliakanmu nanti. Itu loh. Lalu nanti tumbuh menua dalam keluarga yang tidak cocok. Tahu kenapa tidak cocok? Karena dia tumbuh lebih cepat dari wanita itu. Lalu menyesal. So, sahabat-sahabat saya yang muda. Kesimpulannya, kita tutup sesi ini dengan meme yang terakhir. Nih. Om Mario dulu pacarnya banyak. Oh, banyak sekali. Tapi saya tidak yakin bahwa mereka tahu mereka pacar saya. Berarti apa? Pacaran atau tidak is a matter of mind. Pikiran.
Kalau kita pacaran karena takut diintimidasi disebut jomblo, itu masalah mental. Kalau punya pacar lalu merasa Anda setara dengan orang lain, masalah mental. Meskipun dalam hubungan itu Anda bermasalah. Kalau itu masalah mental, kenapa anggap semua wanita cantik itu pacar? Jangan diberitahu. Karena mereka menolak. Mendewasalah. Kalau Anda laki-laki, saya tidak mau mengatakan bahwa memang harus menikah lebih tua. Tidak ya. Tapi wanita, mohon maaf, menua agak lebih cepat dari laki-laki. Tahu kenapa? Wanita melahirkan. Melahirkan itu takes so much energy. Sehingga membuatnya menua lebih cepat dari laki-laki. Bapak kan tidak akan pernah melahirkan. Sehingga kemudahannya lebih panjang, lebih lama. Satu lagi, kalau istrinya tidak bekerja dan di rumah, dan suaminya bekerja, perhatikan para artis. Awet muda, aktor awet muda, kenapa? Tampil. Nah, suami yang bekerja tampil, mereka otomatis lebih muda daripada wanita yang sibuk dengan keluarganya. Jadi itu sebabnya the general rule, aturan umumnya, laki-lakinya lebih tua daripada wanitanya. So, kesimpulannya, apakah pacaran yes or no? Kalau pacaran itu yang selama ini kita mengerti tidak amanah, pacaran is a no. No. Kalau pacaran itu menjadi lebih dewasa dan sebutannya berkekasih, dengan rencana yang jelas, dengan tuntunan kebaikan yang baku, yang amanah, berkekasih is okay. Jadi lihat, pacaran di golden ways, no. Berkekasih, yes. Sudah mengerti bedanya? Ya. Good. Jadi kalau ditanya, Pak Mario setuju pacaran? Tidak. Pacaran is no. Dilarang siapa? Saya tidak katakan dilarang agama. Memang logically tidak baik. Jadi yang baik apa? Berkekasih. So, kalau judulnya hanya pacaran yes or no, saya katakan pacaran no. Berkekasihlah yang baik. Karena itu bentuk pacaran yang amanah. Saya gunakan no karena pacaran yang di sini adalah yang pengertiannya tidak amanah. Itu. Baiklah, super sekali Pak Mario. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat super yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Dan tentu saja tonton terus program ini setiap hari Minggu pukul 19.30 hanya di Metro TV. Inilah Mario Teguh Golden Ways. Jangan diturun-turunkan ya. Mau dipegang 2 bisa, 1. Tapi jangan diturunkan. Terus nggak usah pakai gaya Sukabumi. Langsung.